Ini 100% Gen Z. Ya. Kalian tahu enggak? Berapa persen yang ke gereja? Survei dari jawaban.com itu hanya 28%. Keren enggak? Nanti kalian di sini termasuk 28% ke 7 mobil gereja. Nah, lihatnya bolong tidak ya. Gitu. Tapi ini Gen Z Kristen loh. Bukan Gen Z pada umumnya enggak ada. Ini Gen Z Kristen. Jadi benar-benar orang Kristen Gen Z yang ke gereja itu 28%. Berarti gereja itu tidak menarik sama sekali. Jadi kalau kalian ke gereja sini, ke Next ini, menurut kalian apa yang membuat kalian datang? Menarik apanya sih? Ini mesti menjadi pertanyaan besar. Kok kalian mau datang tuh karena apa? Apa? Karena apa coba? Kalian pikirkan, kenapa sih kalian mau datang ke gereja? Khususnya di Kahal deh. Next. Kan mesti ada sebabnya. Anak muda tuh kan selalu pakai logik ya. Karena apa sih kan gitu? Kalau kamu sekolah tuh karena apa sih? Ya karena nih nggak sekolah diamui wong tua nih om. Enggak. Ya logik dong kan gitu. Terus yang kalian ke gereja tuh karena apa coba? Karena apa? Menurut kamu? Mbak aku ngerti oh tiba-tiba kakinya om mulai kok aneh. Karena apa coba? Menurut kamu? Banyak teman. Bukankah di tempat lain ada teman? Apian. Hei, tepuk tangan buat teman-teman Apian. Apa sih Apian menurutmu gue toh? Yang lainnya, kamu kalau ke Next karena apa? Karena tugas main musik. Iya. Udah enggak main, tetap datang enggak? Kadang. Kayak itu terus. Nanti ada tujuannya, gitu ya. Kamu ke gereja kenapa? Nganggur omah om, bukan nganggur gitu ya. Tapi semua punya sebab. Maksudku begini loh. Aku kepengen kalian coba ditanamkan dalam pikiranmu satu pernyataan kenapa kalian ke gereja. Ini penting. Dan hebatnya lagi, siapa yang baca Alkitab dari sekian hanya 9%. Keren gak? 9%. Jadi anak Gen Z itu yang baca Alkitab cuma 9%, yang ke gereja cuma 28%. Ini miris. Bagi kami kaum tua yang sudah berbau tanah, kami ini ngeri gitu. Anak saya sekarang di kantor sisa 51 anak. Sisa. Sing tua-tua ya 6 lah kira-kira. Ya ini 6 kabeh. Nah, sebagian besar Kristen 90%. Kristen. Dan ini terbukti. Nggak ada yang tertarik itu ke gereja. Nggak ada. Cuma sedikit. Konyol kan? Dan berulang kali saya ngomong, kamu butuh Tuhan. Iya kamu butuh Tuhan enggak? Iya, butuh gitu. Tapi kalau kamu butuh Tuhan, kamu gak ke gereja. Kami gerejanya online kok. Sebetulnya kan mau ngomong, aku gak tertarik dengan gereja. Kenapa sih mesti ke gereja? Itu tuh pertanyaan konyol. Mereka balik tanya, kenapa sih mesti ke gereja? Kenapa mesti ke gereja? Itu pertanyaan apa coba? Tapi sebetulnya itu make sense dengan kalian. Kenapa kalian di sini? Gitu. Kenapa? Wah, ada orang mau gereja bisa diamui wong tuane kok. Wah, mama papaku iso ngamuk. Lah kan mau mandi. Keluyuran wae, tuh gereja. Dan mau gereja ki aman. Padahal mau gereja balik keluyur. Kan gitu kan? Tapi ini yang terjadi sudah. Dan saya mau kasih tahu, ada 3 anak saya
Yang mereka ada yang sudah layani Tuhan jadi worship leader. Pacarnya muslim. Kan enggak sih? Saya panggil dia. Aku ngomong, aku sebagai bapakmu di sini. Aku sebagai bapakmu di sini. Aku melarang kamu untuk pacaran. Aku tegas. Tidak boleh. Harus putus. Ya. Besoknya putus. Tapi besoknya nyambung udah. Putus nyambung. Karena dia ngomong, siapa sih yang elu? Saya cuma jengkel aja. Kenapa? Karena saya merasa bertanggung jawab, gitu kan? Dan kalian ngerti nggak? Lah wong Tuhan aja tidak didengerin, apalagi bapaknya. Benar nggak? Setuju nggak? Kalian bisa membohongi orang tuamu yang Kristen. Bisa dengan mudah. Tuhan aja kepoin. Sama sekali. Dan itu yang terjadi. Tema hari ini tuh iman yang tidak bolak-balik. Ya, ayatnya bagus. Amsal 3, wah ini luar biasa. Saya paling seneng ayat ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Coba dibaca. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Aduh, deket. Kelihatan di sini? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Lihat. Ya, kelihatan enggak kalian? Ini loh. Ini kan cetong. Ya, kita ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan dengan ini satu kalimat. Tapi punya pengertian yang besar sekali. Dan ayat ini menjadi ayat yang susah untuk dihidupi kalau engkau tidak hidup di dalamnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu nggak ada yang lain kecuali Tuhan. Coba kalian pikirkan, apa yang ada di dalam pikiran kalian, permasalahan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Yang kau tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong. Nanti ditulis, ya. Coba minta tolong dibantu dong. Itu apa? HVS setiap satu anak kasih HVS 1 sama pulpen untuk menulis, ya. Ya, dibagikan setiap anak dapat HVS 1, ya, ditulis. Ya. Ya, sekarang tulis persoalan yang kalian hadapi hari ini deh. Sampai dengan hari ini berapa banyak, ya. Boleh mau mundur apa-apa, boleh enggak apa-apa. Kalau malu tulis aja. Ya, ada berapa banyak? Ya, tulis. Ya. Masalahmu yang sekarang itu apa? Beda masalahmu, masalahku beda. Gitu. Ya, masalahmu sekarang apa? Ayo ditulis. Aku gak usah betul itu. Masalah sekarang atau permasalahan yang bisa diselesaikan? Nah, yang sekarang aja, yang kalian yang tidak bisa, yang masih sisa sekarang, yang
belum terselesaikan atau tidak bisa diselesaikan yang membuat kalian stres? Anak muda, Gen Z, pacar, cari pacar itu susah. Misalnya, apa penting? Gitu. Saya tadi panggil sambil nulis ya kalian. Saya tadi panggil dua anak gitu, panggil 7 anak, panggil satu-satu karena kita ada salah satu klien yang mau buka usaha di Karawang, Jawa Barat, yang dia minta semua karyawannya adalah anak-anak saya, tidak mau orang luar. Saya tawarin mereka, saya panggil satu persatu yang mereka memang mau bekerja. Kan mereka udah di interview, ada yang aku mau tetap belajar di sini selama 6 bulan, aku mau bekerja, aku butuh pekerjaan, butuh duit gitu. Nah, saya panggil yang pertama, Pak saya mikir dulu ya, soalnya kan di Karawang. Kenapa? Aku langsung ngomong, kamu punya pacar? Iya, kami baru pacaran gitu. Oke, satunya lagi, kamu piye? Siap gitu. Kapan saja siap? Langsung aku ngomong, kamu sudah tidak pacaran? Baru putus kemarin Pak. Jadi ternyata itu menjadi problem loh pacaran gitu. Nah, kalian coba ditulis apa yang menjadi persoalan kalian, sekolah kah, kuliah kah, apa saja. Saya tidak punya masalah. Lah itulah masalahnya. Kamu tidak punya masalah. Itu masalah. Tapi semuanya pada umumnya punya masalah. Ya, coba ditulis saja. Ayo, tak kasih waktu 2 menit. Orang usah kesuwen. Ya. Soalnya masih panjang ya. Silakan 2 menit. Ini ada orangnya enggak? Enggak ada ya. Bumbu aku ngadep. Ya, 2 menit. Ayo dia, ditulis dia. Sudah? Oke. Nah sudah, menurutmu dari masalahmu itu mana yang bisa diselesaikan dengan cara manusia, mana yang hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan? Ini bisa diselesaikan, misalnya gini, aku untuk apa? Aku males kok. Nek kamu males, jangan males. Gitu. Butuh ditupangi tangan. Oh, itu rak tangan tok sikil. Gitu. Artinya itu memang males. Tapi ada masalah yang hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mana yang bisa diselesaikan dengan cara manusia, apa yang bisa kamu lakukan, dan mana yang hanya Tuhan saja yang bisa sanggup menyelesaikan masalah. Artinya kalau hanya Tuhan berarti kamu tidak bisa mengatasi masalahmu sendiri, karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahmu. Apa? Ini butuh tangan Tuhan. Lima 15 detik lagi. Oke, saya lanjutkan ya, sudah semua ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
Terus baca sama-sama, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini Amsal yang nulis Salomo. Salomo ini raja yang kaya, tapi dia masih bisa berkata, dan Amsal ini untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Dia tulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena pengertianmu seringkali salah. Betul tidak? Yang saya pikirkan dengan anak saya pikirkan itu berbeda. Yang saya pikirkan dengan kalian pikirkan itu caranya berbeda. Kemarin saya punya klien, terus punya anak, anaknya diserahin usaha. Terus anaknya ngomong gini, susah om, aku males dengan usaha. Menurutku sudah oke. Ini omset yang dia pegang diserahkan ke dia itu 1,6 M lah sebulan. Lumayan kan? Menurutku gede lah 1,6 M. Ini omset ya. Tapi dia ngomong nggak worth it. Terus kamu mau usaha apa? Aku mau main Bitcoin. Ini kan cara pengertian yang anak-anak dengan kami berbeda. Karena saya nggak suka Bitcoin, saya ngomong, kok kamu main Bitcoin? Bukankah Bitcoin itu high risk, high return? Iya benar. Siapa di sini yang main Bitcoin? Nggak ada yang main. Itu butuh keberanian, butuh mental yang kuat. Sehingga cara berpikirnya berbeda. Aduh om, capek, tiap bulan cuma dapat segitu doang. Gak masuk akal kali gitu. Kalau main Bitcoin tuh cepet gitu, gak capek. Bitcoin tuh kamu mesti nungguin loh 24 jam. Iya, kami kan biasa gak tidur. Aku udah orang turu ya bablas. Tapi anak-anak muda seperti itu. Makanya ini kayaknya Salomo ini hidup di zaman sekarang deh. Karena dia sampai berani berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi banyak pengertian kalian itu salah. Pengertian saya pun seringkali salah. Makanya Salomo berkata, jangan bersandar kepada pengertian. Nah kalau kalian tulis semua masalah kalian, terus kemudian siapa nih yang bisa menyelesaikan? Yang kalian tulis itu, aku bisa menyelesaikan. Kenapa sekarang belum selesai? Saya punya lucu ya, ceritanya begini. Saya punya teman, anaknya dititipin ke aku ya. Terus kemudian anaknya ini merasa kecewa dengan hidup ini, kecewa dengan orang tuanya. Karena orang tuanya bukan anak orang tuanya bukan orang kaya. Dan dia punya teman nih, teman-temannya kaya semua. Terus dia ngomel, pulang ke rumah marah sama orang tua. Kenapa aku mesti lahir di keluarga ini? Namanya dia. Terus dia ngomong sama saya, anakku marah-marah. Ada nasihat enggak buat aku? Dia ngomong, jakir awes. Benar enggak? Ketidakpuasan yang ada. Saya mau kasih tahu kalian, kalau tidak puas, ini bukan kalian itu tidak puas terhadap orang tuamu loh. Kalian tuh sama seperti menghina penciptamu loh. Dan selalu membandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain. Makanya kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kalian akan jatuh, gak kuat. Akhirnya nanti apa? Kecewa, sakit hati. Dan itu sesuatu yang
Tidak mudah loh. Hari Sabtu yang lalu, tiba-tiba orang tua, suami, istri, papa, mamanya, salah satu anak saya datang ke kantor. Karena anaknya tidak pulang sudah lama, dan dia lebih baik ngekos. Saya juga baru tahu kalau dia ngekos, karena dia tidak pulang. Ini anak perempuan sudah berumur, ya hampir 30 lah. Nah, orang tuanya ini pengen anaknya menikah. Karena digerincingi terus nenek oma, ini loh, kamu harus nyenengi, dijodohke anaknya gak suka. Karena digerincingi terus, malah mulai orang mulai kos malah. Dia nangis. Saya cuma ngomong, apa yang dipikiran orang tua itu berbeda dengan yang kamu pikirkan. Kamu tidak suka dengan orang tuamu, ya aku tidak menyalahkan kamu. Karena cara berpikirnya berbeda. Nanti ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa yang kamu pikirkan, tak kasih tahu, itu banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Makanya Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kamu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu pasti benar. Setuju? Tapi untuk percaya kepada Tuhan, ini tidak bisa dipelajari. Kalian mesti ngalami sendiri. Tidak akan seperti ini. Ya, 28 lu mau gereja, kue-kue gitu 28. Semua Alkitab cuma 9%. Siapa di sini yang baca Alkitab? Rutin baca Alkitab. 1, 2, 3, ayo 1500. Hanya 9%. Persis ini saya tanya anak-anak saya, malah di bawah. Tapi di gereja itu kita ikut baca Alkitab kok. Wah, itu benar. Ini soal kita bicara berdoa sendiri, baca Alkitab di rumah. Tadi sebelum ibadah kita baca Alkitab. Ya, thank you ya nak ya, memimpin berarti membuat di sini nggak ada. Karena hari ini tadi kita sudah belajar 1 ayat dan ditambah 2 ayat ini berarti 3 ayat. Bukan itu. Makanya ini loh, 100% gengsi itu hanya 28 ke gereja. Jadi ini kalian datang ke gereja hari ini, kalian itu aneh. Karena yang mayoritas orang mau gereja, kamu gelem. Tanya. Nah, hanya 9% yang ngerti bahwa aku butuh Tuhan dengan baca Alkitab. Itu jauh lebih aneh. Orang dunia maksudnya ngomong. Ngerti ya? Jadi kamu, baca Alkitab. Baca Alkitab. Gitu. Aneh. Gitu. Saya tadi waktu siang makan, terus ketemu sama temen. Ini temennya kakak saya ya, karena dia kenal gitu ya. Pas makan dipanggil, Bud sini. Ini dulu juga pelayanan bareng waktu zaman dulu di Tayu. Ini sudah jadi pengusaha kaya. Masih panggil, aku dirangkul, dikenalin temen-temennya. Tak kenalin, ini namanya Budi. Tadi pendeta. Oh, pada ketawa semua. Berarti aku aneh. Udah maksudnya. Karena orang dunia itu melihat kamu kok melayani Tuhan. Aneh kamu. Nah, kalau kita menjadi bagian yang 9%, secara dunia kalian aneh. Tapi dari yang aneh dianggap dunia itu yang sesungguhnya benar di jalan Tuhan. Nanti lihat. Ya, jangan berpikir begini. Tapi kan banyak orang, nah ini ada pertanyaan gini. Tapi banyak orang-orang yang malah bukan ke gereja, bukan Kristen, tapi sukses karena ukuranmu cuma duit. Kalau ukuranmu ini
pernah melihat apa di Instagram itu sing masih muda, sing siapa jenenge ya? Sing selalu ngomong saham beger itu loh, sama? Masih muda loh. Wah, punya duit itu gampang. Kita bisa uang dari 100 juta tiba-tiba jadi 5M, jadi gini. Nah, itu yang dilihat anak muda. Andrew. Tahu? Ko Andrew. Siapa yang follow Ko Andrew? Itu nanti koyong ya. Ko Andrew rak payu. Ko Andrew tuh duitnya akeh itu anak-anak Timothy. Nggak tahu juga. Sastro. Ini selalu bicara ngomong duit, apa duit, dukun dengan duit gitu. Memang kalau tidak ada duit kita setengah mati loh. Tapi percayalah ini bukan yang utama. Kalau dasar hidupmu hanya duit, kamu nanti akan kecewa. Karena duit ini cepet hilang. Betul tidak? Cepet banget hilang. Ini tidak peduli anak muda, anak tua, setengah tua, harus pensiun, cepet hilang. Salah satu teman di Jakarta itu namanya, saya panggilnya Koh Roni karena sudah 60 tahun. Om Roni, tak cerita ke karena kowe ra ngerti kan? Tak cerita ke. Om Roni ini pensiun. Dapat uang pensiun 300 juta lebih. Akeh enggak? Akeh, umurnya 60 tahun. Koroni ini yang HP-nya Oppo ini loh. Ya toh? Begitu dapat 300 juta, tiba-tiba beli iPhone. Yang namanya Koroni ini 300 juta. Saya tanya sama dia, kau itu iPhone lu iso nganggo deh. Angel loh. Angel. Ya toh? 300 juta. Dan hari ini dia cerita, hanya dalam waktu 1 minggu 88 juta hilang. 1 minggu. Ya toh? Nah itu. Pernah dengar enggak di Tuban itu beberapa tahun yang lalu ada orang jual tanahnya yang dibeli Pertamina sehingga ganti untung zamannya Ahok. Pasti ingat enggak? Yang mereka itu ada suami istri, aku lupa namanya siapa, itu dia dapat 35M. Terus satu kampung ini pada beli mobil semua. Ingat? Ya, sampai mobil pada antri gitu. Nah, bapak ini beli mobil 4 Innova. Anehnya tidak ada satu pun yang bisa nyetir. Tapi tunggu, 4 Innova. Itu mobil ditumpahin, nabrak kono, asuransi kabeh. Itu tahun piro kira-kira? Masih ingat itu? Kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Dan berita di koran 2 bulan yang lalu, duitnya tinggal 50 juta. 35M tinggal 50 juta. Sak Innovane hilang, ganti Grand Max. Kenapa? Dasar hidupnya duit, saudara. Nah, itu yang dikejar manusia. Itu yang dikejar manusia. Kan ironis. Betul tidak? Nah, balik lagi nih yang kalian tulis itu. Kalian punya problem apa? Menurut kalian mana yang bisa diselesaikan sendiri? Dan ternyata terkadang jalan pikiran kita itu tidak tepat. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kamu. Bahkan apa yang di depan mata kita pikir itu bisa terselesaikan, banyak loh yang tidak bisa terselesaikan. Percaya enggak? Percaya. Ayat 6 coba. Kita berkata demikian. Baca sama-sama. 2, 3. Ini menarik. Akuilah dia dalam. Jelas enggak sih ayat ini jelas?
Nanti semua dalam setiap lakumu yang kamu kerjakan itu akuilah dia. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan. Berarti jalanmu mencong enggak? Mencong. Nah Tuhan ini kalau engkau mengakui Tuhan, engkau yang membuat jalanmu ini jadi lurus. Sing kanan mencong ke kiri. Ini akan jadi lurus. Loh ini ayat ini cetok. Oh ini tema ini. Aduh keren banget, dan ini kalau dibahas butuh waktu lama satu persatu, karena akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi coba dicek yang kamu tulis itu, yang kamu tulis masalahmu itu. Jangan-jangan karena kamu tidak mengakui atau mengakui dia dalam lakumu, sehingga masalah itu muncul. Betul tidak? Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan. Berarti dasarnya adalah Tuhan. Selama Tuhan bukan menjadi dasar, imanmu akan mudah goyah. Kemarin kita mendengar Ruben Onsu mu'alaf. Ya, kita akan melihat itu terus perasaanmu piye? Jengkel? Enggak. Ngapain mati jengkel? Itu bodoh nih Dek. Kenapa seperti itu? Karena dasarnya bukan Tuhan. Yang dia cari itu bukan Tuhan. Makanya kita berkata, kalau engkau ingin membangun rumah, engkau mesti membangun rumah di atas batu. Kalau engkau membangun rumah di atas pasir, batu itu batu karang, bicara Yesus. Kalau kamu di atas pasir, gampang goyah. Gampang kan? Macam gitu. Kamu naik di atas batu, kayak ngerti tidak? Nek bangun rumah itu, rumah saya tuh di Gerapat, ya, sama dengan rumahnya Liel. Ya, itu rumah sebelum saya di sana itu ada, sebelum saya di sana itu di satu rumah namanya di klaster Avonia. Ya, terus karena ada oh ini yang lebih dekat baru, terus kami pindah ke rumah yang baru. Kayak ngerti beda nih, rumah yang lama itu kuat kokoh, yang baru ini wes meletek. Dan tidak ada rumah di sana yang tidak meletek. Rumahmu meletek loh. Nanti enggak? Kenapa? Karena ternyata aduh ngantuk ini boy. Aku semua ngomong kok gini kesel kok jadi ngantuk tak culok. Orang yang mau gini. Kenapa seperti itu? Kenapa meletek? Karena ternyata kita semua tahu bahwa rumah di tempat saya itu dulunya adalah tambak. Itu sudah diuruk, katanya sudah kuat, ternyata goyang. Berbeda saat rumah saya pertama kali yang ada di Pedurungan itu berdiri di atas batu karang. Kenapa? Saya tahu persis waktu mau ini waktu apa diduduk itu bahasa Indonesia apa ya? Digali. Saya tahu persis itu tuing keluar apinya, percikan apinya. Sampai tukang yang aduh. Iki waktu kok Pak. Kan keren aku membangun rumah di atas batu dan menyengsarakan para tukang. Ngerti tidak? Wah itu waduh tuing gitu. Keren gak? Nek kita punya bangunan di atas batu, itu mah banjir, mah gempa itu loh. Menter kira-kira. Dasarnya loh ya. Anduwe sih sepakan rayap. Gitu. Tapi saya ngomong ini dasarnya nih, gitu loh. Ngerti nggak? Artinya apa kalau engkau membangun hidupmu di atas batu karang? Yang Alkitab itu ngomong, kalau engkau membangun rumah di atas batu, kuat. Ora ana muncul Ruben Onsu meneh. Siapa namamu siapa?
Kamu, Jeremy Onsu kan ora ono sing model-model pokoke sing onsu ora ono gitu loh. Ya tak iki lempar iki sing dong antuk tak bual lagi. Nah, saya kan juga bercanda ya, bercanda. Biasain. Kamu ngicing. Nanti enggak. Kamu nek misalnya gini, kamu ya, kamu kan pengen cari jodoh, kriteriamu apa? Suamimu nanti kira-kira siapa? Kok kira-kira siapa? Kriteria yang akan jadi suamimu itu, kriteriamu pertama apa? Kristen. Nah, yang kedua, Tuhan. Ketiga, sampai orang sing LGBT tak anteng. Terus apa nih? Sayang orang tuamu atau orang tuanya sana? Dua-duanya. Terus apa lagi? Sudah, masih itu toh. Gampang ini enak. Diberkati lah gue ora susah lho ini. Kadang kan jalur sing sugih gitu. Sing ganteng, sugih, baik hati, sayang orang tua, cinta akan Tuhan. Tak kasih tahu nek ana urun petu gelembek kowe. Mesti ora mungkin gelembek kowe. Tapi maksud saya begini, kalau dasar kita itu jelas, kalian enggak kuliah. Ya gampang kita kasih tahu. Coba kamu kalau punya pacar, kan kamu punya komunitas, makanya di komunitas di sini tuh entry-nya apa nak? Entry itu penting, ya. Entry-nya tuh entry apa? Next gitu ya. Nah, pokoknya entry itu penting karena apa? Disitulah kamu kenal satu-satu. Kamu di tempat lain, kamu ketemu dengan orang yang cantik, aduh cantik, baik hati, tapi bukan Kristen. Terus kita mulai kompromi. Gak apa-apa wis. Apa? Nek muslim dadi mualaf asyhadu apa? Untuk mengucapkan kalimat syahadati. Ya kan? Asyhadu Allah gitu. Baripun kok tetap mau gereja. Dan mau kasih tahu. Kalau engkau dengan Tuhanmu aja enggak demikian menghargai dia. Kalian ngerti enggak? Saya ngomong sama anak-anak saya. Aku ora urusan kalau anak-anakku gitu, tapi wong akeh ngomong. Pas kemarin kita ada annual meeting, kalau kalian pacaran menikah dengan yang beda agama, itu masuk anak-anakku si muslim bareng lah, kurung kamu. Tapi memang benar, walaupun kalian ngomong cinta, kamu jahat aku. Kenapa? Kamu yang memutuskan hubungannya mereka dengan kekasihmu itu dengan orang tuanya. Tidak sih, kalian menikah dengan yang bukan agama Kristen, bukan anak Tuhan. Terus kalian maksa. Orang tuamu akhirnya merestui, akhirnya tak kasih tahu. Kalian tuh membuat rumah tangga keluarganya dia hancur. Kok ya tega kalian lakukan ini? Betul tidak? Betul tidak? Halo, betul tidak? Iki do meneng, iki do paham apa hampa? Iman yang kuat. Iman tak bolak-balik. Kalau kamu membangun di atas pasir, ya bolak-balik kono melu kono, kene melu kene. Tapi nek imanmu di atas dasar yang kuat, di atas batu karang yang hidup, di atas Yesus Kristus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, tenang opora, maca Alkitab bae males.
berdoa wae wegah. Betul? Dasar kita siapa? Yesus atau yang lain? Dasar. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Yang lainnya? Kok nyenggol-nyenggol kenapa? Tapi yang pasti pastikan pacarmu lawan jenis. Tidak usah macam-macam ya, sejenis itu tidak boleh. Kalau kau ketemu pacar ya, tak kasih tahu gitu. Ya kan waktu pacaran kamu sudah tahu pacarmu tuh red flag. Wih, keren ya. Red flag itu apa? Bendera merah atau? Itu maksudnya apa sih? Jengkel gitu ya. Kau ini masih ngerti pacarmu red flag, segera tinggalkan. Nanti orang usah ngomong nanti aku sing ngajari, orang usah sok dadi juru selamat. Cuman Yesus juru selamatmu. Pernah sanggup dadi juru selamat kan disalib gue. Ngerti nggak sih? Namanya ngerti dia pacar red flag, segera tinggalkan. Orang ono dia pacar iso didandani kira ono. Apa? Kenapa? Oh enggak. Aku mau ngomong apa? Kalau dia pacar, wes nanti red flag itu mesti tinggalkan. Jangan berupaya nanti tak kandani bendenan berupa apa nih? Kamu dimanfaatkan gini. Aku enggak sama kamu nek mutusin aku lebih baik bunuh diri. Ada sih gitu? Ada enggak? Ada banyak. Tak kasih tahu. Tidak semudah itu untuk bunuh diri, Ferguson. Nih sudah berulang kali mau bunuh diri. Orang gampang. Aku kan pernah cerita, bunuh diri aku searching ke manusia Yahoo. Bunuh diri yang tidak sakit, itu jadi tidak mudah orang mau bunuh diri, punya keberanian untuk bunuh diri. Wih, keren. Nggak mudah. Itu cuma alasan saja. Mau nek mati tenan, wis toh itu urusannya juru selamat. Urusannya Yesus yang iso disalib, kowe ora bakalan kuat disalib kadang-kadang. Kan kemarin kita merayakan Jumat Agung. Menurut kalian, kita jadi murid Yesus pada waktu yang sama. Ya, kepada murid-murid Yesus. Murid Yesus kan agak bukan hanya 12. Pas hari Sabtu, ngapain itu? Kan kita sesok. Itu pun Maria Magdalena yang tahu. Hari Sabtu mereka ngapain? Baru kemarin loh. Baru kemarin nih, Yesus disalib. Mereka melihat darah berceceran. Aduh. Menurut kalian, hari Sabtu itu, kalian bisa membayangkan nggak hari Sabtu kalian jadi murid Yesus itu ngapain sekarang? Nangis, kayak Petrus menyangkal. Aduh, kenapa aku menyangkal, ya ampun, kenapa kok ayamnya berkokok? Gitu ya. Nggak usah cerita Yudas mati. Betul? Yang lainnya mereka ngapain sih? Udah tuh. Yang membedakan adalah yang dibangun di atas batu karang dan pasir. Mereka berharap ya Tuhan. Nah. Bahkan perempuan yang datang ke kubur Yesus besok pagi-pagi. Besok pagi-pagi kan Paskah, kebangkitan Yesus. Iya nih sesok dewi jam 4 batu bareng. Mereka ke kubur Yesus. Untuk apa? Ya untuk melihat orang yang dikasihi dalam kondisi mati dalam bayangan mereka. Kalian ngerti nggak? Dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada satu firman perkataan Yesus
yang nempel di pikiran dia. Bukankah Yesus sudah pernah ngomong, aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga? Halo, betul? Tapi waktu hari Sabtu itu, tidak ada satu orang pun yang ingat perkataan Yesus. Ngeri enggak? Artinya masalah yang kalian nanti hadapi itu seringkali membuat lupa bahwa kau punya Yesus. Masuk akal ya? Masuk akal. Kenapa stres? Aduh Tuhan aku stres. Ngomongin aduh Tuhan aku stres. Tapi ternyata kau gak tahu loh. Kau gak ingat perkataan Yesus. Sama murid Yesus ini tinggal 11. Pukul, nangis. Si paling nyesel siapa? Petrus. Ini ngapain? Iki piye pet? Bom, aku kok iso ngono yo gitu. Lainnya aku yo melayu, aku takut. Gitu. Nah, kamu di mana waktu itu? Aduh, aku takut, aku pura-pura tidur. Benar dicekal. Gak ada satu pun yang ingat perkataan Yesus. Ironisnya, itu yang akan terjadi pada diri kita. Makanya anak Gen-Z, jadilah yang 9% yang orang dunia ngomong aneh. Apa-apa, aneh bagi dunia. Itu yang diharapkan Tuhan. Tapi orang baca Alkitab, kamu udah ngerti perkataan Yesus. Bagaimana itu bisa teringat dalam pikiranmu kalau kamu gak baca Alkitab. Tak kasih tahu ya, umur Om Budi ini 52 tahun. Masalah itu banyak berat. Tak kasih tahu, umur kalian nanti seumuran Om Budi. Ingat-ingat ya, berarti berapa puluh tahun lah? Ya kemudian 40 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ingat, ya ingat ya, tapi kok ingat-ingat ya, kamu nanti seumuran saya, jauh lebih berat persoalannya. Tak kasih tahu, ini zamannya AI. Apa yang kamu pelajari, Pak? Saya tadi malam ditelepon salah seorang teman yang nanti hari Rabu akan meeting di Jakarta. Mereka mau meeting safety robot. Nanti safety robot. Robot ini tidak dipasangi safety atau pengamannya. Robot ini nanti akan bisa menjadi pembunuh. Dari zamannya Terminator, itu akan terjadi. Safety robot. Jadi dipasang. Artinya sing masang. Berarti dia bisa mudik-mudik. Ya? Aku gak seneng dia. Mana jalan kok orang-orang begal, yang robot sing begal kowe. Waduh, ndek kok kowe sing aduh. Ngilu. Sekarang manusia, kemarin kalian ngerti enggak? Yang masuk di berita itu seorang ibu-ibu pakai gelang emas, terus mau dibegal, ditarik gelang emasnya, enggak tarik-tarik, enggak bisa, terus apa? Tangannya dipotong. Gelang mungkin mas orang, aduh. Ya, itu baru kejadian kemarin loh. Jadi tangannya dipotong untuk ngambil gelangnya. Makanya nggak usah ngambil gelang-gelang emasan pada. Siapa ngerti kok nggak kayak gini? Nanti ya, artinya apa sih? Kalau hidupmu ini nanti tidak bergantung pada dasar yang benar, hancur hidup. Kau nggak akan kuat. Ya, itu kertas sama pulpen, ya. Orang usah ditekuk-tekuk. Ya, tugas kalian adalah ini dibagi 2 kelompok saja. Ya, 2 kelompok aja. Nanti kalian akan dikasih selotip satu kelompok 1 sama gunting. Ya, tugasnya adalah
bikin dasar yang kuat, rumah dengan dasar yang kuat, dengan kertas. Jadi, ya, sekarang dipojokkan semua, duduk di bawah. Ya. Ayo, cepat. Karena waktunya sudah hampir setengah 7. Ya. Ayo duduk, cepat duduk sini. Ya, duduk satu kelompok sini, dipilih ketuanya cepat.